Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kembali lagi kali ini kita akan mereview ya sebuah reel dari produknya Daido. Dan ini kategorinya reel ini sempat goib ya teman-teman ya. Pertama memang di pasaran di online shop itu memang sudah stoknya sangat sedikit sekali ya yang diberikan oleh pihak Daido. Dan dari Daido Fishing Team juga merilis ini dengan jumlah yang tidak begitu banyak. Beberapa kali sempat di pasokannya ya sempat ditambah namun dalam waktu singkat juga di beberapa online shop ini juga sudah sangat sulit sekali ya, dan baru di akhir-akhir ini reel dari Daido Black Bison ini kembali membanjiri di pasaran online shop. Ya, langsung saja ya kita review dari produk reel Daido yaitu Daido Black Bison ya. Kebetulan yang kita akan review kali ini yang ukuran 3000 XS ya, dengan warna biru ya. Jadi untuk Black Bison ini warna yang dirilis itu ada dua warna ya teman-teman ya, di warna merah dan di warna biru. Untuk ukurannya pun dirilis hanya dengan dua ukuran ya, di ukuran 2000 dan ukuran 3000. Ya, kita lihat spesifikasi yang ada di box ya. Untuk spesifikasi dan fitur ya, untuk spesifikasinya kalau yang Black Bison 3000 XS ini ball bearingnya 7+1 ya. Kemudian gear rasionya 7.2 banding 1 ya. XS itu berarti extra speed ya. Untuk max dragnya di 15 kilo. Jadi yang Black Bison ukuran 3000 XS ini di max dragnya ada di 15 kilo ya. Untuk reel sekelas Daido ya, ini bisa dikatakan reel dengan max drag yang paling besar ya. Walaupun dia ukuran 3000 dia sudah 15 kilo, dan yang untuk ukuran 2000 itu 14 kilo. Jadi ini memang diperuntukkan untuk Galatama ya. Kalau untuk laut, sungai, saya pikir sih untuk ukuran 3000 kapasitas talinya yang agak kurang. Jadi ini memang dirilis oleh Daido untuk menyasar para kolaman ya, yang hobi kolaman Galatama terutama. Ya, ini sangat ideal sekali ya. Ukurannya kecil ya, ukuran 3000, tetapi dia punya max drag yang cukup besar. Yaitu untuk dari spesifikasi ya. Kemudian untuk dari sisi fitur ya, jadi di boxnya ini juga ada fiturnya 7 shield ball bearing ya, 7 shield ball bearing, 7+1 ya, satunya one way. Kemudian ada extra speed 7.2 banding 1 gear rasionya. Ya, nanti kita cek ya untuk yang ball bearing ya, ini shield ball bearing 7+1. Kemudian ini ada MTD ya. MTD ini adalah teknologi dari Daido, yaitu Maxitune X-Drag System ya. Jadi dragnya memang dibuat semaksimal mungkin untuk menahan beban ya dari tarikan ataupun sambaran ikan. Kemudian untuk selanjutnya dia ada waterproof structure, tight seal underbody ya. Jadi untuk sealnya ya, waterproofnya ini ada di sekeliling dari body, dari spool ya, kemudian termasuk itu juga handle cap, dan selanjutnya juga dia ada RPG2 ya. Kalau RPG2 sih standar ya, beberapa reel yang kategori keluaran terbaru ini rata-rata sudah RPG2 ya, seperti Daido Pollux, Hellhound seperti itu sudah RPG2 ya, reinforced power graphite ya untuk body dan rotor. Kemudian ada brass pinion gear and zinc drive gear ya, jadi pinion gearnya itu ada kuningannya. Untuk drive gearnya dia menggunakan zinc alloy. Untuk selanjutnya dia ada light high grade EVA knob ya, jadi knobnya itu dari bahan knob handle ya. Knob handle itu dari bahan EVA yang punya kualitas yang baik ya, yang tinggi ya, keras biasanya seperti itu. Kemudian CNC anodized aluminium spool, CNC anodized aluminium handle ya. Jadi ini semacam molding ya, mechanical pembuatan mesinnya menggunakan mesin CNC. Jadi lebih presisi ya teman-teman ya. Selanjutnya advanced clicker structure teknologi ya. Jadi untuk clickernya clicker advance
Ya, kemudian computerized bell arm system, dan yang terakhir interchangeable handle ya. Jadi handlenya bisa dibuat dari kiri ke kanan dan begitu juga sebaliknya. Ya, langsung saja ya kita buka box dari Daido Black Bison 3000XX dengan warna biru ya. Ini boxnya ya, boxnya juga ada tulisan ini ya teman-teman ya, build for tournament ya. Kemudian di dalamnya ini ada lagi tulisan ya, ini gambarnya gambar bison ya. Gambar bison di bagian badan belakang ini warna biru, yang di bagian badan ke kepala ini warna merah. Tulisannya ini ada crazy fishing dan mancing enjoy. Dan ada tulisan power agility ya. Langsung saja ya penampakan dari Daido Black Bison ukuran 3000 XS warna biru. Ya, kalau lihat penampakannya ya ini sama persis ya. Untuk desain dalaman boxnya ini sama seperti Daimos ya, Daimos Ultra, baik itu yang PS maupun yang HS ya. Kemudian juga sama dengan Craven ya, Daido Craven seperti ini juga ya. Oke, langsung saja ya kita buka dulu ya. Dalamnya ada reel, kita singkirin dulu. Kemudian untuk boxnya ini di dalamnya ya, di dalamnya ini ada handle ya. Kemudian ada ini part list ya, manual instructionnya. Kemudian ada extra rubber knob ya, dan ada lagi ini stiker dan extra spacer beserta plat clickernya ya. Oke ya, kita langsung pasang saja ya. Daido Black Bison warna biru ukuran 3000 extra speed ya. Ini kita lihat putarannya ya, sangat smooth sekali ya teman-teman ya. Ini 11-12 lah ya dengan Craven ya. Kalau Daimos sih tidak sesmooth ini ya, tapi kalau Craven ya, Daido Craven yang ukuran 3000 terutama ya, ini smoothnya sama lah ya. Ya, oke. Penampakannya ya teman-teman ya. Body, rotor ya. Kemudian spool ini dominan warna hitam. Untuk warna birunya hanya ada list saja ya. Ini list dari cover T-body. Kemudian juga ada list di bagian spool, bawah spool, dan ini sangat sedikit sekali. Dan ini kelihatan elegan lah ya. Warna hitamnya lebih dominan. Kemudian di handle, ini handlenya juga ada list warna biru. Ya, hanya itu ya. Untuk bagian bawah sama ya. Ini ada brand dari Daido dan ada serial numbernya. Oke, handle normal ya. Oke, kita coba timbang dulu ya untuk berat dari Daido Black Bison ukuran 3000 ya. Oke. Ya, beratnya di 261 gram ya teman-teman ya. 261 gram. Ini sama dengan yang kemarin saya review, yaitu Shimano Katana ya. Beratnya di 260 ya. Kalau untuk Shimano Katana ini beda hanya 1 gram. Untuk ukuran sama-sama 3000 ya.
Ya, untuk bagian one way-nya dia sudah tidak ada tombol on off lagi. Ya, ini sangat bagus sekali ya. Jadi meminimalisir ya agar air tidak mudah masuk ya. Kemudian juga bagian dari spoolnya juga tidak punya tidak ada bolongan ya, tidak ada bolongan-bolongan, coraknya ya kosong, polos saja. Ya, kemudian untuk suara clicker ya. Ya, suara clicker ini besar ya suaranya, tapi tidak nyaring ya, lebih ke ngebas ya. Kalau kita compare ya, ini sama ya, sama seperti Daimos Ultra ya. Jadi suaranya tidak nyaring, tapi kuat besar ya. Nah, berbeda kalau Craven ya, kalau Craven itu nyaring ya. Tapi kategorinya suaranya ini besar ya, cuman tidak nyaring saja, jadi ngebas dikit seperti itu. Kemudian untuk handle, ya ini handlenya sudah one piece, handlenya sudah one piece, ya, handle one piece dan di dalamnya ada seal ya, ada seal. Ini kita coba buka ya. Ya, selanjutnya kita cek ya untuk daleman dari knob handle-nya ya. Handle-nya saya sengaja pakai tisu ya teman-teman, sayang nih kalau dianya terkelupas ya. Oke ya, jadi cukup diputar ke kiri sekali ya, mentok, dicabut ya, seperti itu ya. Oke, di sini ada ya teman-teman, kelihatan nggak ya? Di sini ada screw ya. Nah, biasanya kalau ada screw ini di dalamnya ini pasti ada bearing ya. Coba kita cek. Kita lihat saja. Oke, ada bearing ya teman-teman ya, satu bearing. Dan ini adalah bearing tertutup ya, seal ball bearing ya. Nih teman-teman, kelihatan ya. Ini di handle knob-nya dia pakai seal ball bearing ya. Ya, untuk handle udah kita lihat ya, one piece, ada rubber seal, kemudian ada ball bearing ya. Oke sekali nih ya. Handle cap ya. Oke, handle capnya ada seal ya teman-teman ya. Ini kelihatan. Nih. Ya, ada seal. Oke. Jadi sudah ada dua seal ya. Sudah ada dua seal di Daido Black Bison. Ya, untuk bodinya ya, ini bodinya grafit ya. Begitupun juga dengan rotor. Ya, ini kuat sekali ya rotornya ya. Baik sekali nih kalau untuk dipakai Galatama. Ya, selanjutnya kita buka spool. Ya, kita lihat clickernya. Tadi di manual information yang ada di box ini advance clicker ya. Oke, ini advance clicker. Ya, ini advance clicker ya, dan ada satu seal ball bearing ya di atas dari clickernya. Ya, sebelum kita lihat untuk bagian spoolnya dulu. Ya, ini penampang spoolnya ya, luas sekali. Ya, ini berarti bisa menampung tali yang cukup banyak ya. Kemudian kita lihat dulu untuk drag knob spoolnya ya. Drag knob spoolnya ini sudah ada seal. Ya, kita cek ya, apakah ada kandungan ferritnya. Ya, ada ya kandungan ferritnya ya. Di plat bagian bawah dari rubbernya ya, nih kelihatan ya, ada kandungan ferrit ya. Jadi ini untuk investigasi awal ya, bahwa seluruh yang mengandung ferrit ya, besi ya, itu pasti lebih mudah teroksidasi ya. Namun tetap ya, balik-balik ke perawatan teman-teman ya. Kalau habis pakai keciprot air ya, dilap seperti itu atau dibilas, kemudian dikeringkan. Ya, kita lihat dulu untuk bagian drag
washernya ya. Ya. Ini untuk plat clickernya ya. Untuk plat stoppernya ya tidak ada kandungan ferrit ya. Terus ini kemudian kita cek ini key washernya. Ini ada carbon tag, key washer lagi ya, carbon tag lagi ya, key washer lagi ya. Jadi oke, ada carbon tag lagi ya untuk drag washernya ya. Ya, jadi dia ini punya ya, ini punya 3 drag washer ya, dari bahan carbon tag ya, dari bahan karbon, kemudian juga 3 key washer ya. Kita cek apakah key washernya ada kandungan ferrit ya, tidak juga ya. Jadi ini materialnya material saltwater ya ini ya. Walaupun ya bisa saja kalau mau dipakai untuk main di laut bisa saja sih ya. Cuman ya itu tadi ya, tidak bisa untuk main dasaran karena ukuran 3000 ya, itu tidak bisa terlalu dalam ya mainnya. Tapi kalau main pinggiran masih oke lah. Oke ya, ini oke sekali ya untuk bagian spool ya di drag washernya. Jadi dia sudah pakai 3 carbon tag untuk drag washernya, dan untuk bahan dari key washernya ini tidak ada kandungan ferrit ya. Begitupun juga dengan pin stoppernya juga tidak ada kandungan ferrit. Ya, kita pasang lagi saja dulu ya. Selanjutnya kita buka ya pin dari stopper bearingnya ya. Ini ada pin ya, pin pengunci dari bearing clicker. Di sini juga ada seal ya, seal stopper ya, seal stopper ini ya, penahan bearing ya, biar bearingnya tidak naik turun. Sistem clickernya ya, ada bearing ya, 1 seal ball bearing, ada 1 seal ball bearing di sini. Oke, ini bushingnya ya. Dan ini adalah spacer dari clicker ya. Jadi kalau teman-teman yang gulung ya, gulung tali dianya numpuk di atas atau numpuk di bawah ya, tinggal teman-teman tambahkan atau kurangi saja dari spacer ini ya, seperti itu. Nah, kalau juga setelah dikurangin masih juga ya, biasanya di bawah rotor ini juga ada seal seperti itu ya, ada spacer, dan itu juga bisa dikurangin kalau dia ada spacer. Nah, tapi kalau juga tidak bisa juga ya, biasanya sih sebenarnya ukuran main shaftnya yang kurang pas ya, jadi dia agak lebih menonjol, dan itu yang membuat spoolnya ya menonjol ataupun kurang dari ukuran ya, itu bisa menonjol ataupun juga kurang dari ukuran. Nah, itu yang bisa membuat tali itu menumpuk ke atas atau menumpuk ke bawah. Ya, kita lihat dulu ya untuk seal ball bearing ya, seal ball bearing dari advance clickernya ya, ini kelihatan. Sudah ada 2 ball bearing, yang pertama tadi di knob handle, kemudian ada di bagian atas advance clicker. Ini ada seal lagi ya. Jadi kita sudah temukan 4 seal ya. Ini seal di atas head main shaft ya, atau di baut rotor. Jadi ada 1 seal. Oke. Kemudian kita buka dulu untuk baut pennya ya. Ini ada pen juga. Plat penahan dari rotor ya, baut rotor.
Oke, jadi ini penampakan dari bagian rotor ya. Kemudian di sini ada main shaft, pinion gear, dan bagian dari one way clutch-nya ya. Oke. Untuk rotornya bahannya grafit ya. Ini keras sekali ya, kaku sekali ya teman-teman ya. Kita cek dulu untuk bagian line roller ya, bell arm sistemnya, bell arm assembly-nya ya, kita lihat dulu. Oke. Ya, ini pakai baut bintang ya. Ini dia pakai obeng bintang seperti ini ya teman-teman. Ini biasanya ada di handphone ya. Ya, kita lihat ya untuk line rollernya. Nah, kalau ini kita sudah temukan dia pakai seal ball bearing ya. Dan ada beberapa itu ada yang pakai dua ya. Kalau seperti di Maguro Thor ya, kemarin saya review, dia punya dua nih. Dia punya dua seal ball bearing ya, kecil seperti ini. Ya rata-rata kalau untuk yang sekelas Daiwa yang mahal lah ya, yang harga hampir 1 juta, itu semuanya ada dua ya di ball bearing di line rollernya ya, dan itu seal ball bearing. Jadi ini membuatnya putarannya smooth ya, dan itu akan mengurangi gesekan. Jadi tali yang lewat di line roller ini putarannya akan smooth. Oke, jadi kita sudah temukan berapa nih ya? 1, 2, 3 ya. Jadi ada 3 ball bearing di knob, di line roller, kemudian di atas clicker ya. Ya, kita buka dulu. Ini ada screw dari penampangnya ya. Ya, kita cek dulu apakah ada kandungan ferrit ya di bagian dari plat cover one way. Oh, ada ya. Dan ini sangat keras sekali kandungan ferritnya. Ya, tapi terlindung lah ya ini di dalam ya. Jadi teman-teman ini sering-sering aja dibersihkan ya. Kalau mau yakin ya dibuka saja, nggak susah ini. Ya, kita coba lihat kandungan dari main shaftnya. Ya, main shaftnya ini saltwater material ya. Tidak ada kandungan ferrit. Kalau untuk pinion ini sudah pasti ya, karena ini kuningan ya, nggak akan nempel gitu. Nah, kita cabut pinion gearnya ya. Kita temukan ini ada 1 ball bearing ya teman-teman ya. Oke, ada 1 ball bearing, seal ball bearing ya. Jadi sudah ada 4 untuk bagian T-body dari Daido Black Bison. Kita temukan lagi di sini ada seal ball bearing ya, ball bearing tertutup ya. Ini banyak, ini saya lapisin tisu ya, terlalu banyak grease-nya. Grain grease-nya ini lumayan cair ya tipenya ya. Ya, ini ada 1, berarti sudah ada 5 ya teman-teman ya, 5 di atas dari main gear, dan pasti ada 1 lagi di bawah, 6. Nah, tinggal 1 lagi itu semestinya ada di osilator gear ya. Drive gearnya ya, itu ada 1 ya. Ada 1 lagi seal ball bearing di bagian ini ya. Nggak saya buka lah ya. Ini ada 1, teman-teman bisa lihat. Kita buka dulu slider ya ke main shaftnya. Oke, teman-teman lihat ya, ini slidernya ya, slider guide ya dari main shaftnya. Ini sudah pakai pin slider ya. Ini namanya pin slider ya. Nah, kalau yang seri-seri Daido yang harga 200 ribuan ya, dia belum pakai slider ya, dia hanya pakai penampang saja. Nah, jadi nanti slidernya melewati penampang. Semakin luas penampang, gesekan semakin besar. Kalau pakai pin slider seperti ini ya, ini jadi gesekannya hanya ada di tungkai dari slider ini ya. Nih seperti ini ya, teman-teman bisa lihat ya. Nih, jadi hanya di sini saja gesekannya. Tapi kalau pakai penampang, yaitu yang bikin sebuah reel itu ya tidak terlalu smooth ya, karena gesekannya banyak. Tapi kalau pakai pin slider itu sudah pasti smooth ya.
Dan pin slider ini di reel mahal-mahal sudah pakai pin slider ya, bahkan ada 2 pin slider ya, seperti Daiwa Revo, Shimano dan yang lainnya. Ball bearingnya sedikit ya, tapi sudah tidak ada gesekan-gesekan. Oke, kita buka ya main shaftnya tadi, kemudian kita cabut ya untuk bagian dari slider guide ya, kita geser saja lah ya. Oke, ini baut osilator dan di bawahnya harus ada bearing ya, biar dia bisa 7+1 ya teman-teman ya. Pas ya 7+1 ya. Ini ada bearing dan bearingnya cukup besar ya, teman-teman bisa lihat ya bearing. Kita hitung ya sama-sama ya. Pertama dia tadi bilang di manual informasi yang di box ya, dia punya 4 seal ya. Seal pertama ada di knob ya, di drag knob 1, kemudian ini ada di bagian atas main shaft, di atas bolt rotor 2, kemudian di bagian handle ya, teman-teman bisa lihat nih ya sealnya ya 3, dan di cap handle tadi ya, di bagian cap handle juga kita sudah lihat ya, di sini ada 4. Jadi ada 4 seal waterproof ya, water protection atau water resistant. Materialnya oke ya, materialnya dia material yang tidak ada kandungan ferrit, jadi tidak mudah teroksidasi. Selanjutnya kita tadi lihat ball bearingnya ada 7. Pertama di bagian knob handle 1 ya, kemudian 2 di bagian line roller ya 2, kemudian ada 3 di bagian atas clicker ya, untuk putaran dari spoolnya biar lancar 3, kemudian 4 ya di atas pinion gear ya, di pinion gear seperti itu, di atas one way. Oke, sini one way nya ini sudah ada 4 ya, 4 bearing, kemudian 5 di atas main gear ya, di atas main gear ini yang ke handle 5, kemudian 6 ya, 6 ini yang di bagian bawah dari main gear ya, atau drive gear di bagian bawahnya 6, ini yang ke cap handle, dan 7 ada di bawah osilator gear ya, seperti ini. Jadi kesimpulannya, informasi yang diberikan oleh Daido Fishing Team untuk jumlah ini tidak ada bohong-bohongnya ya, jadi benar-benar fix real ball bearing dan 7+1 seal ball bearing ya, Daido Black Bison. Kemudian 4 seal waterproof protection ya. Untuk bagian drag washernya dia sudah pakai carbon tag tadi, dan tidak ada kandungan ferrit ya di bagian drag washernya. Untuk key washernya juga tidak ada kandungan ferrit ya. Oke, dan hanya ada kandungan ferrit di atas ini saja ya, di drag knobnya saja ya. Kemudian untuk main shaftnya ya, main shaftnya ini tidak juga ada kandungan ferrit ya. Oke, dan secara keseluruhan ini Daido Black Bison ya, yang awalnya seingat saya yang awalnya ini dibanderol di harga hampir 400 lah ya, 300 lebih lah ya, seperti itu, 360 seperti itu, 370, dan sekarang bahkan ada yang menjual ya, karena sempat langka dan ini memang bagus sekali ya, itu bisa mencapai 500-an ya teman-teman ya, dan bukan main ya, ini harga digoreng-goreng nih. Dan saya yakin sekali sih sebenarnya ini karena memang peminatnya banyak, dan wajar-wajar saja ya kalau pihak Daido tidak merilis langsung banyak ya, karena pengen lihat pangsa pasar juga ya. Nggak mungkin sebuah produsen itu langsung merilis sebuah reel yang persaingan sebenarnya ketat sekali ya, di harga 300-an 400-an itu banyak pilihan.
Tidak usah kita compare dengan brand-brand lain, sesama pihak Daido saja ya, maksud saya sesama brand Daido ya, itu harga yang sekitar 300-an 400-an ya, itu banyak ya. Yang sekelas Daido Black Bison seperti Craven, Daimos, kemudian juga Osea atau Hydra ya, seperti itu ya. Jadi wajar-wajar saja kalau dirilis tidak dalam jumlah banyak, dan memang sih diminati. Kenapa ya? Karena Daido Black Bison ini adalah sebuah reel yang memang ditunggu-tunggu para Galatamers ya, Galatamaan ya. Untuk Galatamaan pas sekali, dan ukuran reel tidak besar tetapi punya drag power yang sangat besar. Oke. Mungkin itu saja dulu ya review dari Daido Black Bison ya. Daido Black Bison ya, ukuran 3000 ya, dan spesifikasinya ini real ya, dan kita sudah lihat tadi, dan secara overall ini sangat worth it sekali. Oke. Demikian, dan hidupkan lonceng notifikasi, dan bagi teman-teman yang sudah menghidupkan lonceng notifikasi agar terus mantau ya dari produk-produk update-update terbaru yang akan direview oleh Omni Fishing. Dan sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.